Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Palasianur, biasa dipanggil Ken. Saya perwakilan dari kelompok PKHC7. Kami di sini ingin menyampaikan tentang penyakit biotik yang disebabkan oleh gulma dan hama. Sebelum itu, mari kita perkenalkan anggota-anggota dari kelompok C7. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Dias, bisa dipanggil Dea. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Keisha Syifa Salsabila, biasa dipanggil Keisha. Halo semuanya, kenalin nama aku Haifa Septiani, bisa dipanggil Haifa. Halo, kenalin nama aku Inai Fatia Karina, bisa dipanggil Inai, salam kenal. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok C7 akan menginvestigasi dampak dari gangguan biotik yang disebabkan oleh hama dan gulma pada pertumbuhan dan kesehatan tanaman di arboretum. Arboretum ini terletak di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang berada di Jalan Agro nomor 1 Karangmalang, Catur Tunggal, Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Arboretum ini terletak di sebelah barat parkiran Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Arboretum seringkali menjadi target bagi berbagai penyakit biotik yang disebabkan oleh hama, virus, dan jamur yang dapat menyebabkan kerusakan dan bahkan kematian pada tanaman. Penyakit akar merah disebabkan oleh jamur Ganoderma pseudovarium, di mana penyakit ini bisa menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas hasil hutan, kematian tegakan menjadi rentan atau peka terhadap serangan hama atau penyakit lain, dan juga terhadap kebakaran. Terserang penyakit ini menunjukkan gejala daunnya akan menguning, layu, mengering, dan menjadi rontok, sehingga akan berupa batang tanaman yang masih tegak berdiri tanpa daun-daun. Juga akan muncul kebusukan pada akar yang bisa terlihat dari akarnya yang lunak dan berair. Tipe dari gejala penyakit akar merah adalah nekrosis, sementara tanda yang muncul berupa adanya badan buah jamur yang tumbuh di bagian akar atau pangkal batang pohon. Pencegahan dapat dilakukan dengan monitoring, pengaturan jarak tanam, pembuatan parit supaya pergerakan akar tidak saling berdekatan sehingga jamur tidak bisa menjangkau inang yang lain. Apabila tanaman sudah terjangkit, maka dilakukan pengendalian dengan eradikasi, melakukan pemotongan akar pohon agar yang spora jamur pada tanaman yang terinfeksi tidak menyebar ke tanaman yang sehat, dan pembuatan parit. Namun, hal ini lebih baik dilakukan saat pengendalian agar tidak memakan banyak biaya. Kanker batang disebabkan oleh jamur Phytophthora palmivora. Tanda dan gejala serangan dari penyakit kanker batang ini yaitu menggelembungnya bagian batang atau cabang dan berwarna kehitam-hitaman. Kemudian bagian ini akan membusuk dan basah, serta mengeluarkan cairan kemerahan seperti lapisan karat. Bila lapisan yang membusuk ini dibersihkan, akan tampak lapisan berwarna merah ungu. Adapun pengendalian kanker batang yaitu dengan mengelupas kulit batang yang membusuk sampai batas yang sehat hingga terlihat jaringan berwarna putih. Kemudian, kulit batang yang dikupas diolesi dengan kunyit atau fungisida tembaga dengan konsentrasi 5%. Selanjutnya, apabila infeksi sudah melingkari batang, tanaman tersebut harus dipotong atau dibongkar.
Penyakit pada tanaman ini disebabkan karena rayap basah. Kerusakan batang akibat rayap basah atau Capcodermus jurvignatus menyerang secara multi-host atau menyerang banyak inang. Namun yang paling sering adalah tanaman jati atau Tectona grandis. Rayap merupakan serangga berbadan kecil, bertubuh lunak, dan hidup dengan cara koloni atau berkelompok, sehingga disebut serangga sosial. Dalam setiap koloni terdiri dari 3 kasta menurut fungsinya, yaitu kasta pekerja, kasta prajurit, dan kasta reproduktif. Untuk rayap Capcodermus jurvignatus, ia memiliki ukuran rata-rata tubuh prajurit berkisar antara 2,65 plus 0,12 mm, panjang kepala dengan mandible 2,17 plus 0,11 mm. Ia juga mempunyai antena yang terdiri dari 13-15 ruas, sedangkan jumlah seta pada kepala berkisar antara 11-16. Rayap basah ini masuk ke dalam ordo Isoptera dengan bentuk penggigit dan pengunyah serta metamorfosisnya tidak sempurna. Serangga ini bersifat geotaksis positif karena ia menyerang masuk dari bagian batang lalu turun dan keluar di lubang yang lain karena larvanya tak punya alat gerak atau kaki. Mekanisme penyerangan terjadi pada fase nimfa dan menyerang secara berkoloni karena dilahirkan oleh satu ratu. Tandanya adalah ditemukan rayap pada pohon. Bagian yang diserang adalah bagian batang, berawal dari tanah untuk membuat shelter. Serangan rayap menyebabkan penurunan hasil produksi, bahkan menyebabkan kematian pada tanaman inang sehingga menimbulkan kerugian ekonomis yang sangat besar. Musim untuk menyerang adalah musim penghujan karena pada musim ini kelembabannya tinggi yang akan membuat kayu lebih mudah dicerna oleh rayap. Gejala dari kerusakan ini adalah batang akan keropos akibat digigit rayap dan batang kayu beralur karena rayap memakan selulosa. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah pengaturan jarak tanam agar tidak terlalu dekat, penyiangan dan tidak menanam di daerah yang lembab serta saat curah hujan masih tinggi. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara mekanis, yaitu merusak lorong jalan rayap, pembuatan parit atau kubangan pohon di sekitarnya. Dan jika sudah parah, maka lebih baik ditebang agar tidak berpotensi ambruk dan merusak pohon lainnya. Secara biologis bisa menggunakan musuh alami seperti semut rangrang, landak, burung, terenggiling, hingga kadal pohon, dan cara kimiawi dengan penyemprotan insektisida untuk menghilangkan rayap.
Ulat kantong atau Pteroma plagiopleps merupakan hama serangga yang menyerang tanaman dan mengakibatkan kerusakan pada daun. Ciri khas ulat kantong ialah larvanya berupa ulat yang hidup di dalam sebuah pelindung berupa kantong yang berasal dari potongan-potongan daun maupun tangkai atau bagian bunga dari tanaman yang diserangnya. Gejala yang muncul yaitu daun berlubang berwarna kecoklatan sehingga tanaman akan kekurangan nutrisi akibat hilangnya luasan area fotosintesis dari tanaman tersebut yang berkurang. Tanda yang ditemukan yaitu adanya serangga berupa ulat kantong yang menggantung di bawah permukaan daun yang awalnya hanya seperti jaring laba-laba di ranting dan daun, ataupun serangga ditemukan di batang kayunya. Pencegahan dapat dilakukan dengan monitoring berkala, sementara pengendalian dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, cara mekanis dengan diambil langsung ulat atau serangganya dan dihilangkan. Cara biologis dengan memanfaatkan musuh alaminya seperti burung pemakan ulat dan semut, sedangkan secara kimiawis dilakukan dengan penyemprotan insektisida.